Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5201. Wanita tua itu mendengar Charlie mengucapkan kata-kata pil peremajaan. Dia bertanya dengan ekspresi ngeri. Dermawan, kamu juga tahu pil peremajaan? Charlie menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan tenang. Aku tahu. Ada kalimat yang tidak diucapkan Charlie. Faktanya, ketika dia datang, dia secara khusus menyiapkan pil peremajaan untuk Nyonya Jenson. Nyonya Jenson tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu memang orang dengan kekuatan gaib yang hebat, seperti Tuan Marcius. Charlie hanya tersenyum sedikit. Tetapi hatinya bahkan lebih ngeri. Sejauh ini, meskipun dia mendapat banyak manfaat dari buku apokaliptik, dia masih tidak tahu siapa yang menulis buku apokaliptik. Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Marcius telah memurnikan pil peremajaan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan memberikan 2 pil peremajaan kepada nenek moyang keluarga Jenson, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mungkinkah itu apa yang saya dapat? Apakah buku apokaliptik ditulis oleh Marcius? Barang antik yang diajukan ayah mertua di Vintage Deluxe milik keluarga Moore adalah pot batu giok dan vas musim semi dinasti Tang. Dan Marcius adalah juga seseorang dari periode Linde dari dinasti Tang. Dengan cara ini, dinasti secara umum konsisten. Dan dengan informasi terkait pil peremajaan yang saya pelajari dari leluhur Jenson, kesimpulan ini tampaknya sangat mungkin. Namun Charlie juga sangat khawatir. Jelas tidak mungkin menyimpulkan bahwa buku apokaliptik ditulis oleh Marcius berdasarkan 2 poin ini saja. Jika ingin membuktikan hal ini, setidaknya dia harus menemukan lebih banyak petunjuk. Jadi, dia mengajukan pertanyaan dalam lubuk hatinya ini, dan bertanya kepada Nyonya Tua Jenson. Nenek Jenson, bolehkah saya bertanya? Berapa lama leluhur tua keluarga Jenson ini hidup? Wanita tua itu berkata, leluhur keluarga saya meninggal pada tahun 863 M, tahun keempat Xiantong. Dia hidup sampai usia 113 tahun. Karena istri dan anak Marcius dimakamkan di tengah gunung belakang, jadi leluhur saya dimakamkan di tengah gunung setelah kematiannya. Di kaki gunung belakang, keturunan keluarga Jenson kami juga akan dimakamkan. Charlie bergumam. Tuan Marcius ini hidup sampai 113 tahun. Dikurangi masa hidup 40 tahun dari 2 pil peremajaan, dia hidup sendiri sampai 73 tahun. Sangat langka di era itu. Harapan hidup rata-rata di dinasti Tang adalah sekitar 40 atau bahkan 50 tahun. Namun, statistik dan penelitiannya sangat sepihak. Dia hanya menghitung usia orang-orang yang tercatat ketika mereka meninggal dari epitaf yang dapat ditemukan dan dicatat buku sejarah, dan kemudian menghitung apa yang disebut usia rata-rata. Tapi dia mengabaikan masalah besar. Mereka yang bisa meninggalkan nama mereka di buku sejarah, memiliki batu nisan dan meminta seseorang mengukir batu nisan adalah kelas elit di zaman itu. Apalagi banyak anak-anak yang meninggal muda dan pemuda yang belum menikah tidak meninggalkan batu nisan setelah kematiannya. Apalagi orang-orang biasa yang meninggal dengan tikar jerami dan menguburnya dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, rata-rata harapan hidup kelas elit yang dihitung oleh kelas elit tidak ada artinya. Sejarah yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa harapan hidup rata-rata kaisar dinasti Tang hanya sekitar 44 tahun. Ini adalah kelas paling elit di dinasti Tang dan mengumpulkan bahan hidup dan produksi terbaik di negara itu, berusia 44 tahun. Banyak cendekiawan yang objektif percaya bahwa jika angka kematian bayi dan anak kecil yang tinggi dan harapan hidup rata-rata orang biasa dimasukkan, harapan hidup rata-rata sebenarnya dari dinasti Tang seharusnya sekitar 30 tahun. Dihitung dengan cara ini, leluhur keluarga wanita tua itu hidup sampai 73 tahun dengan tubuhnya sendiri, yang lebih panjang dari kaisar dinasti Tang manapun. Ini sudah sangat luar biasa. Bab 5202. Pada saat ini, wanita tua Jenson juga mengangguk dan menghela napas. Tercatat dalam silsilah bahwa ketika leluhur kami berusia 113 tahun, dia tidak tuli, matanya tidak redup, dan tubuhnya masih kuat.
Semua orang pikir dia bisa hidup sampai usia 120. Tapi saat usia 113, suatu hari dia makan malam dan duduk di depan api arang untuk tidur. Tiba-tiba dia berkata dengan sangat bersemangat bahwa Tuan Marcius telah mengirim bangau putih untuk menjemputnya. Dia meninggal dengan senyuman di wajahnya. Charlie berkata, tampaknya leluhurmu benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan Tuan Marcius itu. Ya, wanita tua itu berkata. Nenek moyang meninggalkan pelatihan leluhur sebelum meninggal. Dan keluarga Jenson tidak tahan selama beberapa generasi. Meninggalkan di sini, saya harus selalu menjaga makam istri dan anak Tuan Marcius. Karena Tuan Marcius memberitahunya sebelum berpisah, kalau dia menemukan jalan umur panjang, dia pasti akan kembali untuk menemui leluhur saya dan memberinya keberuntungan. Charlie berkata dengan suara rendah, sejak itu, Tuan Marcius tidak pernah muncul lagi. Melihat orang dalam lukisan itu muncul di sini, mungkin Tuan Marcius gagal menemukan jalan umur panjang. Mungkin dia meninggal di ambang usia 200 tahun. Charlie mengangguk dan berkata, bukan tidak mungkin. Meskipun pil peremajaan adalah obat mujarab, itu tidak dapat ditumpangkan pada siapapun tanpa batas. Mengandalkan pil peremajaan saja, kamu tidak dapat hidup sampai 200 tahun. Bahkan di dalam buku apokaliptik, tidak ada catatan tentang metode apapun untuk membuat orang hidup selamanya. Landasan buku apokaliptik lebih seperti buku teks tentang cara menggunakan energi spiritual. Namun tidak ada catatan bagaimana membuat energi spiritual menjadi lebih kuat, hingga keadaan tertentu tentang tak terkalahkan dan keabadian. Selain itu, dalam buku apokaliptik tidak ada metode yang dapat membuat orang hidup lebih dari 200 tahun. Kemampuannya mendekati dewa, tetapi tidak ada pil yang dapat membuat orang hidup untuk 3-500 tahun, atau bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu secara teori, Tuan Marcius tidak mungkin masih hidup lebih dari 1000 tahun kemudian, dan hidupnya mungkin telah berhenti pada tenggat waktu tertentu. Orang semacam ini menghabiskan hidupnya hanya untuk berlatih, dan mungkin mati tanpa satu orang pun di sisinya. Dia mengemudi ke arah barat di sebuah gua di gunung yang dalam dan hutan tua. Dan pada akhirnya dia tidak dapat melarikan diri dari kata-kata, debu menjadi debu dan debu kembali ke tanah. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada wanita tua itu lagi, Nenek Jenson, orang-orangmu, bukankah kamu sudah pergi dari sini selama bertahun-tahun? Tinggal di sini pasti sangat sulit, bukan? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, di kedalaman gunung ini, selain sakit dan menyusahkan, makan dan minum tidak menjadi masalah. Orang-orang kami bertani di musim semi dan musim panas, dan berburu di musim gugur dan musim dingin. Tidak ada yang pernah memukul di sini, jadi kami dapat menjamin bahwa warisan keluarga tidak pernah rusak. Charlie bertanya lagi, apakah orang lain di desa ini semua klanmu? Wanita tua itu berkata, sekarang sudah sangat sedikit nama keluarga Jenson di sini. Dia berkata, keluarga Jenson tidak makmur selama lebih dari 1000 tahun. Laki-laki sangat sedikit. Di tahun-tahun awal, kami memiliki banyak keturunan perempuan yang ingin menikah. Orang-orang, agar tidak pergi dari sini sebanyak mungkin, hanya dapat merekrut. Semakin banyak orang dengan nama keluarga asing, dan mereka semua adalah pekerja laki-laki yang kuat. Lambat laun, hak berbicara keluarga Jenson secara bertahap semakin kecil. Banyak pria yang menikah setuju ketika mereka menikah bahwa anak yang mereka lahirkan akan mengikuti nama belakang wanita Jenson. Tetapi setelah bayinya lahir, dia mundur dan ingin mengambil nama belakang pria itu, atau membawa anak itu pergi dari sini. Keluarga Jenson semuanya wanita dan penganut Tao. Lengan mereka tidak dapat memutar paha mereka. Jadi mereka secara bertahap melepaskannya. Seorang pria dengan nama belakang berbeda akan melahirkan beberapa anak dengan nama belakang berbeda. Dan anak-anak dengan marga berbeda akan menikah dengan orang-orang dengan marga lain. Seiring berjalannya waktu, marga Jenson semakin berkurang. Meskipun orang-orang di desa ini semuanya terkait dengan generasi yang lebih tua, tetapi hampir tidak ada orang dengan nama keluarga Jenson. Hanya kami yang tersisa. Charlie mengangguk, dan bertanya lagi, apakah orang dengan nama keluarga asing mengetahui hal-hal ini tentang Tuan Marcius? Bab 5203,
Orang-orang dengan nama keluarga asing tidak tahu. Hal-hal ini hanya diketahui di keluarga Jenson. Wanita tua itu menjawab. Lalu dia menghela nafas dan berkata dengan kosong, "Dulu, kakek dan ayahku masih menantikan kemunculan leluhur tua Tuan Marcius. Kesempatan untuk hidup selamanya pasti akan membuka kehidupan baru." Berbicara tentang ini, wanita tua itu menghela napas sedikit sedih dan berkisah. "Saya kehilangan 3 putra berturut-turut, sampai saya berusia 45 tahun. Baru pada saat itulah saya memiliki putra bungsu ini. Setelah membesarkannya sampai dewasa, saya tidak peduli tentang hal lain kecuali dia." Charlie berkata, "Kalau Tuan Marcius masih hidup dan bersedia memenuhi janjinya, kamu dapat menyerahkan kesempatan umur panjang kepada putramu." Wanita tua itu tersenyum pahit, menunjuk ke pelipisnya, dan berkata dengan rasa sakit, "Saya mengalami distosia saat anak laki-laki saya lahir. Menyebabkan otaknya menjadi sedikit lebih lemah setelah dia lahir. Ada beberapa masalah. Meskipun terlihat normal, dia sebenarnya sedikit lebih kusam, lebih sederhana, dan kurang bijaksana dibandingkan orang biasa." Kemudian, wanita tua itu berhenti sebentar, dan melanjutkan, "Saya tidak berani membiarkan dia mengetahui hal-hal ini, karena saya khawatir dia tidak dapat menyimpan rahasia. Terus terang, keluarga Jenson sudah menunggu bertahun-tahun hanya untuk kesempatan keabadian. Saya tetap tidak ingin menyerah, tapi sekarang saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kalau bisa menunggu, saya tidak akan mencari keabadian sendiri. Namun putra bungsu saya belum dewasa. Kalau dia hidup selamanya, itu mungkin akan menjadi hal buruk baginya. Saya masih memahami kebenaran bahwa seorang pria tidak berdosa dan mengandung rasa bersalah. Jika dia tidak mendapatkan keabadian, dia mungkin akan mengalami kematian yang baik di panti jompo umum di masa depan. Jika dia mendapatkan keabadian, dia mungkin akan mati dalam beberapa tahun." Charlie mengangguk setuju, dan berkata dengan tulus, "Sejujurnya, 14 atau 500 tahun telah berlalu. Dan saya pikir Tuan Marcius seharusnya sudah meninggal. Bahkan jika kamu menunggu, kamu ditakdirkan tidak bisa menunggu kesempatan ini." Wanita tua itu sedikit mengangguk, menghela nafas dan berkata, "Saya juga merasa ada sedikit harapan. Anak bungsu saya sangat terpesona oleh orang lain, ingin pergi bekerja dan mendapatkan banyak uang, dan membawa saya tinggal di kota. Saya sudah terbiasa dengannya, jadi saya menjual perhiasan yang diwariskan nenek moyang saya. Setelah menghabiskan banyak uang, saya pergi ke Meksiko bersamanya. Tidak kami sangka, kami hampir kehilangan nyawa. Terima kasih kepada dermawan, kami cukup beruntung bisa kembali hidup-hidup." Wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, anak saya desas-desus saat di Meksiko. Saat kami bangun di dalam bus, seluruh tubuhnya dalam keadaan yang sama seperti orang biasa. Ini pasti karena kamu, kan?" Charlie mengangguk. Pada saat itu, dia dalam keadaan pernafasan, dan tidak mungkin menyelamatkannya dengan cara biasa. "Saya menerima pil penyembuhan. Obatnya sangat ajaib, tapi masih lebih buruk dari pil peremajaan." Wanita tua itu terkejut, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Kamu dapat memberi saya obat yang sangat berharga. Kebaikan ini, saya pasti akan mengingatnya selama sisa hidup saya. Hanya saja saya tidak memiliki kemampuan, dan saya tidak tahu bagaimana membalas anugerah keselamatan darimu." Charlie melihat gelang anggur Phoenix di tangannya, dan berkata dengan tenang, "Nenek Jenson, meskipun junior ini menyelamatkanmu, kamu telah memberikan gelangmu ini yang sangat berharga. Itu sangat membantu saya. Di mata saya masih merasa berhutang." Wanita tua itu berkata dengan ketakutan, "Dermawan, tolong jangan berpikir seperti itu. Tidak peduli betapa berharganya sesuatu, itu selalu menjadi sesuatu. Tidak ada yang jauh lebih penting daripada kehidupan." Bab 5204. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Saat kita berpisah hari itu, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan datang menemui Anda secara langsung setelah kembali ke Tiongkok, dan membuat Anda dan putra Anda tidak khawatir lagi seumur hidup. Saya datang kali ini untuk memenuhi janji saya. Saya sudah meminta seseorang untuk membeli villa kecil di Chengdu dan rumah depan terdekat.
Kamu dapat pindah ke sana bersama putramu. Wanita tua itu berkata, Tuan, bagaimana kami bisa menerima rumah darimu? Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, Nenek Jenson, uang sebanyak ini tidak sebanding dengan setetes air di ember semestinya. Selain itu, gelang yang kamu berikan sangat berguna bagiku. Aku tidak bisa membiarkan kamu dan putramu terus tinggal di sini. Kemudian, Charlie berkata lagi, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan Tuan Marcius tidak pernah muncul. Tidak mungkin dia muncul di masa depan. Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena keinginan terakhir leluhurmu. Kamu sebaiknya pergi dari sini bersama putramu dan menjalani kehidupan yang stabil di kota. Obat mujarab umumnya tidak lebih buruk dari orang normal. Di masa depan, putramu akan dapat menikahi seorang istri dan memiliki anak, dan meneruskan garis keturunan ke keluarga Jenson. Kalau kalian tinggal di sini selamanya, darah dari keluarga Jenson mungkin benar-benar akan terputus. Kata-kata Charlie segera menyentuh kelemahan Nyonya tua Jenson. Dia mengakhirinya dengan sedih. Saya semakin tua, dan saya tidak punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Faktanya, tidak masalah apakah saya pergi dari sini atau tidak. Alasan utamanya adalah jika saya tidak keluar, dia tidak akan bisa mendapatkan seorang istri. Kemampuannya mengurus dirinya sendiri masih agak lemah. Aku khawatir dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Charlie berkata dengan nada tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya membelikan rumah depan karena saya pikir anakmu bisa membuka supermarket kecil di depan rumahmu. Wanita tua itu buru-buru berkata, anak saya jauh lebih bodoh dari orang biasa. Dia tidak memenuhi syarat untuk membuka supermarket. Charlie berkata sambil tersenyum. Membuka supermarket kecil tidak sesulit yang kamu pikirkan. Selama bersedia menyumbangkan sedikit keuntungan di sisi retail, Anda dapat menemukan pemasok yang bersedia memberikan uang muka untuk mendistribusikan barang. Supermarket akan membantu kamu mengisi barang. Anda dapat menjualnya dan membayarnya pada saat yang sama. Dan mereka bahkan dapat mengirimkan barang ke pintumu kapan saja dalam proses tindak lanjut. Putramu hanya perlu duduk di toko dan menggunakan alat pemindai kode untuk memeriksa barang belanjaan pelanggan. Dan sekarang perangkat lunak kasir terhubung ke inventaris data. Akan ada pengingat saat ada sesuatu yang akan terjual. Anda hanya perlu menghubungi pemasok, dan dia akan mengirimkan barangnya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, biaya terbesar dari supermarket kecil semacam ini adalah tenaga kerja dan sewa. Karena kamu memiliki toko sendiri, kamu bisa menghemat uang sewa. Sisanya tinggal biaya tenaga kerja. Supermarket kecil tidak terlalu sibuk. Kamu bisa membukanya saat ingin buka, dan menutup bisa jika ingin tutup. Kalian bisa mendapatkan beberapa ribu yuan setiap bulan dengan santai. Jika tidak berhasil, kalian dapat menyewakan toko tersebut. Uang sewanya sudah cukup untuk hidup kalian berdua. Wanita tua itu berkata dengan ketakutan. Dermawan, saya menghargai kebaikanmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerima rumah itu. Charlie tidak terburu-buru, tetapi hanya tersenyum dan berkata, Nenek Jenson, banyak gadis di luar sangat realistis. Jika seorang pria tidak memiliki rumah dan penghasilan yang stabil, mereka tidak akan menyukainya sama sekali. Lukisan yang dibuat oleh nenek-nenekmu tidak bisa dijual, bukan? Ini, wanita tua itu tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Charlie berkata lagi, selain itu, kamu pasti ingin hidup lebih lama dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putramu. Jika dia menikah dan memiliki anak, kamu pasti ingin membantu merawat cucumu selama beberapa tahun lagi. Nyonya Jenson menjawab, kalau ditakdirkan, kalau aku bisa hidup untuk melihatnya menikah dan punya anak, aku sudah memintanya. Dan aku akan mati tanpa penyesalan. Charlie mengangguk, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, dan berkata dengan santai, oh, omong-omong, Nenek Jenson, ini adalah pil yang saya siapkan. Pil ini memiliki efek memperkuat tubuh. Ambil dan cobalah. Bab 5205. Nyonya Jenson tidak tahu bahwa ramuan yang dikeluarkan Charlie adalah pil peremajaan yang diceritakan oleh nenek-nenek moyang keluarga Jenson kepada keturunannya. Dalam 1000 tahun terakhir, pil peremajaan telah menjadi obat mujarab bagi keluarga Jenson. Legenda yang hanya ada dalam ingatan leluhur.
dan tidak mungkin dia melihat hal yang nyata dalam hidupnya. Oleh karena itu, bahkan wanita tua Jenson saat ini tidak berpikir bahwa ramuan ini akan menjadi pil peremajaan yang terkenal. Namun, meskipun dia benar-benar berpikir bahwa ini hanyalah sejenis pil yang dibuat oleh Charlie sendiri, dia masih berkata tanpa berpikir, "Dermawan, kamu begitu baik kepada kami. Bagaimana aku bisa?" Charlie tahu, dia masih ingin mengulang lagu lama. Dia berkata dengan santai, "Tidak masalah. Itu hanya pil acak. Sama seperti kamu menghidangkan potongan daging untuk tamu. Ini bukan apa-apa. Tidak perlu disungkan." Ketika Nyonya Jenson mendengar ini, dia juga takut membuat Charlie marah jika dia terus menolak. Dia berkata dengan hati-hati, "Kalau begitu terima kasih Dermawan." Setelah mengatakan itu, dia mengambil pil peremajaan dari Charlie. Charlie mengingatkan, "Nenek Jenson, mengapa kamu tidak langsung menguntungkan?" Nyonya Jenson mengangguk ringan, lalu memasukkan pil peremajaan ke dalam mulut. Awalnya, Nyonya Jenson ingin menelannya dengan air segera setelah dia menelannya. Tanpa disadari, ramuan itu berubah menjadi kekuatan obat yang berbeda segera setelah dicerna. Dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Sebelum dia sempat terkejut, dia seolah merasa olah seluruh tubuhnya seperti angin musim semi. Seolah-olah ada semacam perubahan yang terjadi dengan cepat di sekujur tubuh, yang membuatnya merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang tidak bisa dia lihat adalah bahwa sebagian besar rambut yang sudah putih berubah menjadi hitam dalam sekejap. Dan kerutan di wajahnya juga menjadi lebih cerah, membuatnya tampak jauh lebih muda. Namun, saat ini, Nyonya Jenson telah menyadari melalui perasaannya sendiri bahwa ramuan ini sangat ajaib dan luar biasa. Dia tidak bisa diam-diam dan bertanya kepada Charlie, "Dermawan, mengapa aku merasakan ramuan yang kamu berikan padaku ini sangat luar biasa?" Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Karena ramuan yang kuberikan padamu adalah pil peremajaan." Pil peremajaan, Nyonya tua Jenson merangkum dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Dermawan, bagaimana kamu bisa memiliki pil peremajaan? Dan, aku wanita tua yang buruk. Bagaimana aku bisa layak untuk ramuan semacam ini?" Charlie berkata dengan ringan, "Nenek Jenson, kamu bisa melihat ke cermin. Kamu terlihat 20 tahun lebih muda sekarang." Nyonya Jenson melihat ke cermin. Dia terpana bagai sambaran petir. Charlie berkata lagi saat ini, "Minum pil peremajaan ini. Kamu bisa membantu merawat mentimun. Pil peremajaan juga akan membantu kamu memperpanjang hidup hingga 20 tahun. Jika putramu telaten membesarkannya, mungkin kamu sempat melihat cucumu itu menikah." Ini, Nyonya Jenson senang sekaligus cemas. Dia mondar-mandir di tempat yang sama dan berkemah. "Bagaimana saya bisa? Bagaimana kamu bisa begitu baik padaku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nenek Jenson, tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Masalahnya sekarang adalah kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Kalau kamu masih tinggal di sini, para tetangga akan sangat terkejut. Dan mungkin akan menimbulkan masalah bagimu. Jadi menurut saya, kamu berkemas dan mengikuti kami malam ini juga. Kami akan mengirim kamu ke Chengdu untuk membantu kamu dan putramu menetap. Kamu tidak memiliki kerabat atau teman. Kamu seperti memulai dari awal di Chengdu. Putramu bisa menjalankan bisnisnya sendiri dan menemukan cintanya di sana. Dan kamu bisa hidup nyaman bersama. Membantu dia dengan energi dan kekuatan fisik bermanfaat dan tidak berbahaya." Bab 5206. Kata-kata Charlie menyentuh Nyonya tua Jenson. Dia menangis karena tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Dia tiba-tiba berlutut di depan Charlie, bersujud dengan berat, dan berkata dengan saleh, "Terima kasih Dermawan atas kebaikanmu. Aku tidak akan pernah melupakannya." Charlie membantu dan bercanda, "Nenek Jenson, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu sudah makan pil peremajaanku, dan aku tidak akan mengemablikan gelang sulur anggur Phoenix kamu." Nyonya Jenson memegang tangannya dan berkata, "Saya memberikan gelang itu kepada Dermawan. Bahkan jika kamu tidak memberi saya pil peremajaan ini, saya tidak akan pernah membiarkan kamu mengembalikannya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Itu yang terbaik. Saya pikir waktunya sudah hampir habis. Kamu harus cepat berkemas." Kemudian,
Charlie bertanya lagi. Sebaiknya kamu hanya membawa barang-barang yang diperlukan saja. Mobil tidak dapat memuat banyak barang. Saya sudah menyiapkan semuanya di Chengdu. Wanita tua Genso menganggukkan kepalanya lagi dan berkata dengan serius, saya harus membawa papan nenek moyang, dan ketiga lukisan ini. Setelah itu, dia mulai membereskan. Karena papan dan lukisan itu milik leluhur keluarga Jenson dan leluhur lainnya, itu sangat penting bagi keluarga Jenson. Charlie tidak ikut campur. Nyonya Jenson dengan hati-hati menyimpan semua papan peringatan dan memasukkannya ke dalam kopernya. Dia meletakkan lukisan ketiga itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam gulungan. Namun, dia hanya memasukkan dua lukisan ke dalam paket. Dia tidak mengambil gambar Marcius yang dilukis oleh leluhur keluarga Jenson. Sebaliknya, dia meletakkan kedua tangannya di depan Charlie dan berkata dengan serius, Tuan, kamu adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Jika Tuan Marcius menemukan jalan berumur panjang, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya akan memberi kamu lukisan Tuan Marcius ini. Charlie tersenyum kecil, terkejut. Dia menolak tanpa berpikir. Nenek Jenson, ini pusaka keluarga yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyangmu. Saya tidak bisa mengambilnya. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Wanita tua Jenson tiba-tiba berlutut, memegang gulungan lukisan di kedua tangannya, dan berkata dengan sangat gigih, Dermawan, saya membawa Jeremy dan pergi dari sini bersamamu. Dalam hati, kamu telah melakukannya untuk diriku sendiri dan untuk Jeremy. Saya mengambil keputusan untuk melepaskan kesempatan menunggu Tuan Marcius. Setelah pergi dari sini, mulai sekarang, Tuan Marcius hanya perlu tahu bahwa leluhur memiliki pengalaman yang ajaib. Terlebih lagi, setelah kami pergi dari sini, bahkan jika Tuan Marcius masih hidup, bahkan jika dia menemukan kami, tidak mungkin menemukan kami hidup-hidup. Jika Tuan Marcius masih hidup, dan kamu bisa bertemu dengannya dalam beberapa tahun yang tidak diketahui, kamu mungkin bisa menjalin persahabatan dengan lukisan ini. Kalau kamu tidak menerima lukisan ini, aku tidak akan bahagia. Mendengar ini, Charlie menghela nafas dalam hatinya dan berkata, kemungkinan Tuan Marcius ini masih hidup sangat mendekati nol. Bahkan jika buku apokaliptik ditulis olehnya, saya khawatir dia tidak akan dapat hidup sampai 4 atau 500 tahun. Kalau ingin hidup begitu lama, membutuhkan jauh lebih banyak daripada energi spiritual dan ramuan sederhana. Namun, Charlie melihat bahwa wanita tua itu ramah lingkungan. Dia berhenti berbicara, mengambil gulungan itu dengan kedua tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, Junior ini menerima lukisan ini. Jangan khawatir, Junior akan merawatnya dengan baik. Tolong cepat selesaikan. Nyonya Jenson akhirnya menghela napas lega dan berdiri. Pada saat ini, suara Jeremy terdengar dari luar pintu. Hei, tamu yang terhormat, mengapa Anda berdiri di luar pintu? Saya selesai berburu 2 burung pegar. Mereka gemuk. Saya membantai mereka dan memberi mereka untuk Anda. Kita akan menggorengnya. Bab 5207. Ketika putra Nyonya Jenson kembali, reaksi pertama Ishak adalah berusaha menghentikannya, agar tidak menunda diskusi Charlie dengan Nyonya Jenson. Namun, saat ini, Charlie telah membujuk Nyonya Jenson untuk pindah ke Chengdu. Dia berjalan keluar dan berkata ke seberang halaman, Ishak, cepat masuk. Charlie sudah selesai berbicara tentang bisnis. Dia berkata kepada anak laki-laki Nyonya Jenson, ayo masuk. Ketika keduanya memasuki halaman, anak laki-laki Nyonya Jenson dengan gembira berteriak, Bu, lihat apa yang saya dapatkan. 2 burung pegar. Nyonya Jenson keluar dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, Jeremy, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bisa berburu 2 burung pegar hanya dalam waktu sesingkat ini. Setelah itu, dia menyapanya masuk. Saat ini sudah larut, dan jarak pandang di halaman tidak tinggi. Putra Nyonya Jenson tidak melihat sesuatu yang aneh tentang ibu tuanya. Namun ketika dia memasuki ruangan, dia terkejut menemukan bahwa ibu tua itu sudah menjadi jauh lebih muda. Dia berkata dengan ngeri di wajahnya, Ibu, kamu menjadi sangat muda. Bahkan rambutmu lebih dari setengah hitam. Ini luar biasa.
Nyonya Jenson berkata dengan suara rendah. Jeremy, jangan berisik. Tamu terhormat ini membawa beberapa suplemen untuk ibu, serta obat-obatan kesehatan asing. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Mengerti? Putranya mengangguk tanpa berpikir, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, ibu. Saya tidak akan memberitahu orang lain. Nyonya Jenson sedikit mengangguk, dan segera berkata, Jeremy, ayo kemasi barang-barangmu dan pergi bersama ibu. Sekarang, putra Nyonya Jenson bertanya dengan heran. Ibu, mengapa kamu tidak memasak ayamnya dan kita makan bersama? Kita bisa pergi setelah makan malam. Tidak usah, Nyonya Jenson memerintahkan. Lempar ayam-ayam itu ke halaman. Putra Nyonya Jenson berkata, kedua ayam ini akan mati. Jika mereka dibuang ke halaman, musang akan membunuhnya pada malam hari. Atau akan diambil oleh binatang buas lainnya. Kasihan, wanita tua itu berkata, tidak masalah, biarkan saja. Karena saya memutuskan untuk pergi, kamu harus bergegas, agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang. Charlie juga mengangguk dan berkata, sekarang langit semakin gelap, sudah larut, dan masih ada lebih dari 1 jam perjalanan menuruni gunung. Bahkan jika kita berangkat sekarang, mengemudi turun gunung menuju Chengdu, kita akan sampai di sana tengah malam. Wanita tua itu segera berkata kepada putranya, Jeremy, cepat bersiap. Kita harus pergi. Melihat sikap tegas wanita tua itu, anak laki-laki itu berhenti bersikeras. Dia berkata, kalau begitu saya akan bersiap. Wanita tua itu menambahkan, bahwa hanya yang penting saja, tidak ada yang lain. Bab 5208. 10 menit kemudian, wanita tua itu memadamkan kayu bakar di tungku dengan sesendok air sumur, dan berjalan keluar rumah bersama Charlie, Ishak, dan putra bungsunya. Wanita tua itu memandangi pintu rumah yang bobrok dengan enggan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali setelah pergi kali ini. Tetapi putranya tidak tahu bahwa meninggalkan rumah kali ini adalah perpisahan dengan rumahnya. Pada saat ini, atas perintah ibunya, dia mengunci pintu dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara. Menurut pendapat wanita tua itu, karena ingin pergi, cobalah untuk tidak mengganggu orang lain. Untuk mencegah orang lain bertanya, atau membuat lebih banyak kecurigaan, menghilang langsung dari dunia, itu adalah cara terbaik. Untungnya, saat ini, desa itu sudah sangat gelap. Sudah waktunya makan malam bagi selusin rumah tangga. Dari pergi keluar hingga meninggalkan desa, mereka tidak bertemu orang lain. Setelah berjalan di jalan pegunungan selama lebih dari 1 jam, mereka berempat tiba di desa tempat kendaraan off-road diparkir. Ishak masuk ke dalam kendaraan dan menuju ke utara sampai ke Chengdu. Jalan pegunungan lumayan terjal, untungnya. Selama berkendara keluar dari jalan pedesaan dan memasuki jalan raya, mereka dapat melewatinya tanpa halangan. Kendaraan off-road itu melaju kencang. Akhirnya tiba di sebuah villa di luar jalan lingkar kedua di barat daya Chengdu sekitar pukul 12 tengah malam. Area villa ini sangat dekat dengan perkotaan. Di sebelah ada jalan lingkar dan ada stasiun kereta bawah tanah di pintu masuk perumahan. Lokasinya sangat nyaman, luas villa tidak terlalu besar, dan tipe kamarnya tidak terlalu besar. Pada dasarnya ini adalah villa 3 lantai dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Halamannya kecil sekitar 40 meter persegi. Anggota cabang keluarga Wade di Chengdu berpencar untuk melihat-lihat rumah pagi ini. Salah satu manajer bisnis memilih perumahan ini, menemukan beberapa perantara, dan mengeluarkan daftar lebih dari selusin rumah yang dijual. Karena waktu pengiriman masyarakat hanya 3 atau 4 tahun, sebagian besar rumah di sini relatif baru. Bahkan ada rumah kasar yang belum direnovasi. Setelah manajer bisnis menyaring semua daftar, dia menemukan bahwa ada sebuah villa yang terdaftar untuk dijual yang paling sesuai. Pemilik lama baru pindah kurang dari 2 tahun. Dekorasi masih sangat baru dan perlengkapan rumah tangga serta furnitur sangat lengkap. Karena mendesak butuh dana usaha, pemilik menjualnya. Secara kebetulan, ketika pemilik sebelumnya membeli di perumahan ini, dia juga membeli toko seluas 100 meter persegi di toko paling bawah di depan pintu. Karena terburu-buru untuk menguangkan,
Penyewa asli menyewa setelah sewa berakhir bulan lalu dan tidak memperbarui kontrak. Tetapi untuk sementara membiarkan toko kosong dan ingin menjualnya secepat mungkin. Toko ini berada di jalan dari perumahan menuju kereta bawah tanah. Dengan arus orang yang banyak, cocok untuk membuka supermarket kecil atau toko serba ada. Karena rumah dapat dipindah tangankan, dan tingkat dekorasinya relatif tinggi, dan pemiliknya kebetulan memiliki toko yang dijual, maka bawahan Ishak langsung membeli rumah dan toko di pintu masuk dengan pembayaran penuh atas nama cabang keluarga Wade di Chengdu. Bab 5209. Mantan pemilik rumah tidak berharap untuk bertemu dengan pelanggan yang begitu mudah. Dia membayar jumlah penuh sekaligus tanpa menunggu pinjaman bank. Untuk orang seperti dia yang sedang terburu-buru untuk menguangkan, dia adalah pelanggan yang terbaik. Dengan harga itu juga memberi banyak konsesi, dan kinerja biaya keseluruhan sangat tinggi. Ketika Ishak tiba di pintu masuk perumahan, dia memarkir mobilnya di depan pintu toko yang sudah dibelinya. Melihat 4 orang keluar dari mobil, 2 pemuda keluar dari kendaraan Mercedes-Benz di depan pintu. Keduanya berjalan cepat. Ketika mereka mendatangi Ishak, salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Tuan Cameron, saya manajer umum Shangri-La di Chengdu. Nama saya Hartley Lawless, manajer Shangri-La. Nama belakang saya Wang, dan nama saya Marco Wafle." Sejak Charlie menjadi kepala keluarga Wade, Ishak telah menjadi kepala Shangri-La di seluruh dunia, dan pemimpin langsung Shangri-La di berbagai tempat. Meskipun manajer umum Shangri-La di Sichuan belum pernah bertemu Charlie, tetapi dia tahu bahwa Ishak adalah bos langsungnya. Dia tentu saja sangat hormat. Ishak sedikit mengangguk, dan melirik Charlie. Melihat Charlie sedikit menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa Charlie tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia bertanya pada Hartley, "Manajer Lawless, tunjukkan toko yang kami beli pertama." Hartley menunjuk ke pintu di belakangnya. Hartley menjelaskan, "Tuan Cameron, ini adalah toko yang kami beli hari ini. Ini adalah toko serba ada sebelumnya. Bisnisnya sangat bagus, tetapi karena pemilik sangat ingin menguangkan, dia tidak memperbarui sewa dengan mereka. Toko telah dikosongkan sekarang." Ishak mengangguk dan berkata, "Tunjukkan pada kami." Hartley berkata dengan hormat, "Silakan, Tuan Cameron." Saat dia berbicara, dia dengan cepat berjalan 2 langkah, lalu membuka pintu toko, lalu menyalakan semua lampu. Sejak toko dikosongkan sebulan yang lalu, dan pemilik aslinya meminta seseorang untuk membersihkannya dan mengecatnya lagi untuk menjualnya dengan harga yang bagus, toko terlihat sangat cerah dan luas. Di lokasi ini, apakah itu untuk catering atau memasak eceran adalah pilihan yang sangat bagus. Charlie masuk dan melihat sekeliling. Dia sangat puas dengan toko ini. Sewa bulanan untuk toko seperti itu tidak akan kurang dari 20.000 yuan. Bahkan jika Ni, Jenson dan putranya tidak melakukan apa-apa selain menyewakannya, pendapatan sewa sudah cukup untuk hidup mereka berdua. Wanita tua Jenson di samping juga sangat terkejut. Dia mengira bahwa toko kecil yang disebutkan Charlie berukuran sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Itu saja sudah cukup untuk membuka toko kecil. Namun dia tidak mengira toko ini memiliki luas lebih dari 100 meter persegi. Harga satuan toko semacam ini setidaknya 30.000 hingga 50.000 yuan per meter persegi atau bahkan lebih tinggi. Dan akan menelan biaya beberapa juta untuk membelinya. Berpikir bahwa Charlie akan memberikan toko ini untuk dirinya dan putranya, Nyonya Jenson tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Menurutnya, toko ini memang terlalu mahal untuk dia terima. Pada saat ini, putranya tidak menyadari bahwa toko itu akan menjadi miliknya dan ibunya yang sudah tua. Dia tidak dapat menahan desahan. "Ibu, tempat ini sangat cerah." Charlie mengangguk dan berkata, "Sangat cerah. Cocok untuk toko berukuran sedang. Ada banyak tempat tinggal di dekat sini dan bersebelahan dengan kereta bawah tanah. Lalu lintas di masa depan pasti ramai. Saya khawatir akan banyak uang hanya dengan menjual rokok dan air. Jika melayani pengiriman makanan online, bisnis mungkin akan lebih baik lagi. Kalau kamu melakukan kerja bagus, seharusnya mudah mendapat untung 30.000 hingga 50.000 sebulan." Jeremy tersenyum dan berkata, "Apakah toko ini milikmu?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Tidak." Setelah itu,
Dia memandang Nyonya Jenson, lalu bertanya, Nenek Jenson, apakah kamu puas? Nyonya Jenson berkata dengan gugup, Dermawan, ini terlalu mahal. Bab 5210. Charlie merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, kalau kamu membandingkannya dengan nilai pil peremajaan atau sulur anggur Phoenix, itu bahkan mungkin tidak sebanding dengan 1/10.000-nya. Sejujurnya, selama saya bersedia menjualnya, saya Beasia menawarkan 10.000 set toko untuk ditukar dengan pil peremajaan. Akan ada banyak orang yang berebut memohon kepada saya. Tetapi bagi saya, nilai pil peremajaan tidak seberharga itu. Sulur anggur Phoenix yang kamu berikan kepada saya sangat berharga. Kamu tidak perlu tertekan menerima barang-barang ini. Perlakukan saja seolah-olah saya meninggikan harga gelangmu. Jaga baik-baik toko ini. Kamu dapat mendukung 3 generasi. Minta putramu melakukannya dengan cara yang membumi. Dan dia pasti akan berada di jalur yang benar dalam waktu 3 bulan. Nyonya Jenson tahu bahwa Charlie adalah orang yang mulia. Dia tidak berbicara tentang nilai sulur anggur Phoenix. Tetapi dia menyelamatkan dirinya dan anaknya. Uang sebanyak apapun tidak dapat mengukur kehidupan putranya. Namun, dia juga mengerti arti kata-kata Charlie. Mengetahui bahwa Charlie tidak ingin terlalu terjerat dalam nilai toko. Dia berharap dirinya bisa menerimanya dengan tenang. Dia juga sangat menyadari bahwa semua ini seperti bagaimana leluhurnya diselamatkan oleh Tuan Marcius saat itu. Meskipun dia berterima kasih dan malu pada Charlie, tetapi saat ini pilihan terbaiknya sebenarnya adalah mendengarkan pengaturan Charlie. Seperti nenek moyangnya mematuhi pengaturan Tuan Marcius saat itu. Jadi, dia tidak banyak bicara lagi. Dia berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih. Charlie tersenyum ringan. Dan berkata, oke, Nenek Jenson. Ayo kita lihat rumah tempat kamu akan tinggal. Setelah itu, Charlie mengedipkan mata pada Ishak. Dan Ishak berkata kepada mereka berdua, oke, kalian telah memilih toko yang bagus. Efisiensi kerja kalian sangat bagus. Nanti, kalian masing-masing akan menerima bonus gaji 3 bulan. Terima kasih. Ishak mengulurkan tangannya untuk menyela. Dan berkata, ayo, bawa kami ke villa. Villa yang mereka pilih hanya berjarak 3 atau 400 meter dari toko. Karena pembayarannya sangat bahagia hari ini, pemilik aslinya tidak makan siang. Dia mulai mengarahkan perusahaan pindahan untuk pindah. Dan kedua bawahan Ishak tidak segan-segan melakukan sesuatu. Sangat bisa diandalkan. Sementara perusahaan pindahan sedang mengemasi barang-barang pemilik aslinya, mereka mengarahkan beberapa pekerja kebersihan untuk segera mulai membersihkan. Selain itu, para karyawan juga diatur untuk membeli sejumlah kebutuhan sehari-hari yang sangat bagus. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari seperti bantal dan selimut, pasta gigi dan handuk yang dibeli dengan rapi. Juak membelikan panci dan wajan, kebutuhan sehari-hari, beras, minyak dan garam. Semua dipersiapkan dengan matang. Ketika Charlie dan Ishak memasuki villa ini, kesan pertama mereka adalah bahwa villa ini adalah rumah contoh yang disiapkan oleh pengembang. Sempurna dalam segala hal, villa kecil berlantai 3 yang dilengkapi dengan lift rumah ini membuat Nyonya Jenson terdiam kaget. Dia benar-benar tidak mengira bahwa ketika Charlie mengatakan bahwa dia akan mengatur rumah untuk dirinya, ternyata villa yang didekorasi dengan mewah, bersih dan rapi. Charlie mengajaknya berkunjung bersama. Dia berbisik kepada wanita tua itu. Nenek Jenson, mulai sekarang kamu tinggal di lantai pertama. Biarkan putramu tinggal di lantai 3. Dengan rumah seperti ini dan ada 1 set toko. Selama putramu mengelolanya dengan baik, dia bisa menjadi favorit di Kencan Buta. Kalau dia ingin menikah dalam 1 atau 2 tahun, itu akan mudah. Jika dia menikah, pasangan muda itu bisa tinggal di lantai 3. Jika dia memiliki anak dan anak itu perlu hidup sendiri, anaknya bisa tinggal di lantai 2. Ada 4 kamar tidur di sini. 2 anak sudah cukup. Dengan cara ini, keluarga Jenson akan melanjutkan dupa. Saya yakin kamu tidak perlu khawatir lagi. Nyonya Jenson juga tahu bahwa dengan fondasi material ini, tidak akan ada masalah bagi putranya untuk mencari istri dan memiliki 2 anak. Nasibnya tiba-tiba dinaikkan beberapa tingkat. Setelah itu, jalan hidup menjadi lebih mulus berkali-kali lipat.
Memikirkan hal ini, dia berkata dengan mata merah, "Dermawan, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya akan datang menemui kamu kalau saya ada waktu di masa depan. Kalau saya sibuk dengan banyak hal, saya akan seirang mengirim orang dan merawat kamu. Keluarga saya memiliki beberapa properti dan tenaga kerja di kota ini. Kalau terjadi sesuatu, mereka akan membantu kamu. Mereka bisa mengurusnya." Kemudian, Charlie berkata lagi, "Saya akan meminta mereka membantu mengatur pembukaan supermarket. Adapun hak kepemilikan toko dan villa, biarkan mereka membawa kamu ke biro manajemen perumahan besok untuk menangani transfer. Saya juga akan meminta mereka membawa kamu mengajukan kartu bank dan kartu ponsel lokal besok. Meskipun rumah dan toko sudah diselesaikan, kamu masih harus mempersiapkan pengeluaran sehari-hari. Setelah kartu selesai, saya akan meminta seseorang memberikannya kepada kamu. Saya tidak memberi kamu terlalu banyak uang, karena saya khawatir akan menyebabkan bencana. Namun, kalau kamu mengalami kesulitan, apakah itu kendala keuangan, penyakit, atau menantu tidak berbakti, kamu bisa segera memberi tahu saya. Saya akan pasti tidak akan duduk diam." Nyonya Jensen berkata dengan panik, "Dermawan, kamu sudah melakukan begitu banyak pada kami. Aku tidak bisa menerima uangmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Nenek Jensen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Biarkan aku mengatur semuanya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.